We were in Tesanilo Zona itu. National Park. It's not funny. Iya. It's not funny. Indonesia adalah paru-paru dunia. Slogan yang sudah lama kita dengar dan yang kini terdengar seperti lelucon pahit. Di atas Pulau Sumatera, hamparan hijau yang menjulang di sepanjang Bukit Barisan kini menyisakan luka yang menganga. Luka yang tidak diciptakan oleh takdir, melainkan oleh keserakahan yang terencana. Pada akhir November 2025, takdir itu tiba. Hujan deras yang seharusnya diserap oleh kanopi hutan purba berubah menjadi amukan air dan lumpur yang meluluh lantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ratusan jiwa lenyap, ribuan keluarga kehilangan segalanya. Bencana ini, para ahli menyebutnya, bukanlah force majeure. Ini adalah bencana ekologis. Sebuah tragedi yang ditunggu waktu setelah kita mencabut tiang penyangga ekosistem kita sendiri. Siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya tidak ada di langit. Jawabannya tertanam di dalam tanah yang kini longsor, di dalam air yang kini beracun. Jawabannya terletak pada keputusan-keputusan kotor yang diambil di balik meja mewah, ribuan kilometer dari lumpur dan darah yang kini membasahi Sumatera. Kita harus kembali ke hulu, ke jantung pulau, ke wilayah daerah aliran sungai, das, Bukit Barisan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir. Selama 2 dekade terakhir, benteng itu telah dirobohkan dengan sistematis. Data Global Forest Watch menyebutkan, Indonesia telah kehilangan lebih dari 11 juta hektar hutan primer basah sejak awal milenium. Di Sumatera, laju deforestasi ini telah melucuti lebih dari 50% hutan alam tropisnya. Hutan yang akarnya seharusnya menahan tanah dari erosi dan menyerap curah hujan, kini telah diganti. Diganti oleh siapa? Jawabannya mengerikan. Barisan sawit yang rapi dan lubang-lubang hitam pertambangan yang tak pernah puas. Ekspansi kebun sawit telah menjadi mesin penghancur hutan paling efektif. Wilayah das yang kritis, di mana kemiringan lereng tidak boleh disentuh, kini dipenuhi tanaman monokultur yang akarnya dangkal dan tidak mampu menahan volume air yang ekstrim. Ketika hujan datang, tanah kehilangan daya cengkeram, mengubah gunung menjadi peluncur lumpur. Ini bukan sekedar alih fungsi lahan. Ini adalah pembongkaran sistem penyangga kehidupan. Dan yang lebih tragis, korporasi-korporasi ini beroperasi di bawah payung legalitas. Mereka membawa izin, mereka membawa persetujuan, mereka membawa restu politik. Mereka tahu keuntungan yang mereka raup hari ini besok akan dibayar oleh nyawa masyarakat di hilir. Tetapi deforestasi hanyalah babak pertama. Untuk memahami kedalaman kerusakan ini, kita harus melihat ke bagian yang lebih gelap. Pertambangan masif yang merangsek masuk ke jantung konservasi. Kita harus menuju ekosistem Batang Toru. Disinilah, di sepanjang urat emas Bukit Barisan, kisah eksploitasi berubah menjadi keracunan yang sistematis. Pertambangan, baik yang berizin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal, telah meninggalkan luka berbentuk lubang-lubang raksasa di pegunungan yang berfungsi sebagai tandon air alami. Ini bukan lagi soal mengambil biji, ini adalah soal pembongkaran ekosistem. Batuan yang dikeluarkan mengandung senyawa berbahaya, dan ketika hujan turun, bukan hanya longsor yang terjadi, tetapi juga limpasan asam yang mematikan. Di tambang emas, praktik penggunaan merkuri, meskipun ilegal, masih menjadi rahasia umum. Merkuri yang dilepaskan ke sungai-sungai kemudian mencemari seluruh rantai makanan. Kita tidak lagi berbicara tentang ikan yang mati. Kita berbicara tentang desa-desa yang secara perlahan diracuni, di mana ibu hamil melahirkan anak dengan cacat neurologis. Lingkungan yang mati adalah harga yang dibayarkan, sementara hukum di banyak tempat hanya menjadi pajangan. Namun mengkambing hitamkan tambang ilegal adalah pengalihan perhatian. Kerusakan yang terstruktur dan masif justru datang dari izin-izin yang sah, yang dikeluarkan di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi zona merah konservasi. Disinilah kita harus melihat ke lantai marmer ibu kota, bukan hanya ke hutan belantara. Sebab kerusakan ini adalah hasil kolaborasi. Siapa aktornya? Di satu sisi kita memiliki korporasi raksasa yang terorganisir, didukung oleh modal asing dan domestik yang tak terbatas, yang laporan keuangannya selalu lebih penting daripada laporan dampak lingkungan. Mereka tidak melihat hutan sebagai sumber daya hayati, melainkan sebagai stok kayu dan tanah yang menunggu untuk dikonversi menjadi cash flow. Di sisi lain,
kita memiliki elit politik, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan legislatif dan eksekutif yang seharusnya melindungi rakyat dan alam, justru menciptakan ilusi legalitas. Hukum di negara ini telah dirancang ulang, diubah dan dibengkokkan untuk mempermudah eksploitasi dan menghilangkan tanggung jawab. Ambil contoh Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan dalih menyederhanakan investasi, undang-undang ini secara efektif melemahkan banyak perlindungan lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, yang seharusnya menjadi benteng terakhir masyarakat, kini bisa dibongkar pasang atau bahkan diabaikan demi kecepatan investasi. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan menjadi formalitas yang dangkal. Inilah strategi yang sempurna. Kejahatan ekologis dilakukan secara terang-terangan, namun pelakunya dilindungi oleh peraturan yang mereka bantu ciptakan. Ketika bencana datang, pemerintah akan menyalahkan intensitas curah hujan, menyalahkan anomali cuaca, menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan konsesi yang mereka tanda tangani. Inilah konspirasi yang paling dingin, ketika sistem hukum itu sendiri menjadi alat utama untuk melegalisasi kehancuran. Kita bukan lagi melawan koruptor yang melanggar aturan, kita melawan koruptor yang menulis ulang aturannya. Dan kini, dengan izin yang sudah dikantongi dan pengawasan yang sudah dilucuti, para aktor ini bersiap untuk merangsek lebih dalam, mengancam bukan hanya Sumatera, tetapi juga jantung Borneo dan pulau-pulau kecil lainnya. Tapi konsekuensi dari ilusi legalitas ini tidak hanya diukur dalam rupiah atau gross domestic product. Konsekuensinya diukur dalam nyawa. Kita harus melihat ke wajah-wajah korban dan kerugian total yang mereka tinggalkan. Korban pertama adalah masyarakat adat dan lokal yang telah menjaga hutan selama ratusan generasi. Mereka adalah penjaga ilmu ekologis yang tanahnya kini diubah menjadi konsesi. Mereka kehilangan bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga identitas spiritual mereka. Mereka menjadi pengungsi di tanah sendiri, dipaksa pindah karena air mereka beracun atau hutan mereka telah diratakan. Ketika mereka melawan, mereka dihadapkan pada kekerasan, intimidasi, dan pasal pidana. Inilah harga yang dibayar oleh mereka yang memilih berdiri di garis depan melawan keserakahan. Korban kedua adalah makhluk senyap yang membuat ekosistem kita unik di planet ini. Ketika hutan hujan primer ditebang, kita tidak hanya kehilangan pohon, kita menghancurkan jaringan kehidupan yang kompleks. Harimau Sumatera, badak Sumatera, dan orang-utan Tapanuli, spesies yang hanya ada di sini, kini hanya selangkah lagi menuju kepunahan abadi. Lubang tambang dan kebun sawit adalah koridor kematian bagi mereka. Hilangnya satu spesies, hilangnya harimau terakhir, adalah kerugian yang tidak dapat diperbaiki oleh uang triliunan rupiah manapun. Itu adalah akhir dari sejarah biologi. Dan kerugian ini memiliki angka yang brutal. Perhitungan ekonomi menunjukkan bahwa biaya pemulihan bencana ekologis, mulai dari rehabilitasi lahan hingga penanganan korban penyakit akibat pencemaran merkuri, jauh melampaui keuntungan jangka pendek yang dikantongi oleh korporasi. Kerugian ekonomi total yang disebabkan oleh banjir bandang dan tanah longsor yang berulang setiap tahun di Sumatera ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah, sebuah beban yang selalu ditanggung oleh negara dan rakyat biasa, bukan oleh pemegang izin. Keuntungan diprivatisasi, kerugian disosialisasi. Inilah formula kehancuran yang sempurna. Maka kita kembali ke titik awal. Lumpur, air mata, dan keheningan di atas tanah yang seharusnya menjadi hutan. Tragedi November 2025 di Sumatera bukanlah yang terakhir. Itu adalah peringatan keras yang telah diulang oleh alam berkali-kali. Selama struktur ekonomi kita masih menganggap lingkungan hidup sebagai eksternalitas yang bisa diabaikan, selama kita masih merancang hukum untuk melindungi modal alih-alih ekosistem, selama itu pula bencana akan terus berulang dengan skala yang semakin mematikan. Kita menghadapi fakta yang tak terhindarkan. Indonesia berada dalam kondisi darurat ekologis. Kini, tantangan terbesar kita adalah menuntut pertanggungjawaban, menghentikan ilusi bahwa korporasi berhak menghancurkan demi keuntungan, menuntut negara untuk membatalkan izin-izin yang cacat hukum di wilayah das kritis, dan menetapkan status bencana nasional untuk mengakui bahwa krisis ini bukan soal alam, melainkan soal kebijakan. Sebab jika kita terus diam, jika kita terus menerima narasi bahwa ini adalah bencana alam biasa, maka kita telah memilih untuk menjadi kaki tangan dalam penghancuran diri kita sendiri.
Inilah kisah tentang bagaimana suara alam dibungkam oleh gemuruh mesin dan bagaimana nasib sebuah bangsa dipertaruhkan demi keuntungan segelintir elit. Pertanyaannya, setelah semua yang kita saksikan, apakah kita akan terus membiarkan keserakahan yang terencana menjadi takdir kita?